KPK sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk anak buah Bobi Nasution, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obadja Putra Ginting. Bobi Nasution merupakan mantan wali kota Medan sekaligus menantu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Dalam perjalanan politiknya, Bobi Nasution dihadapkan sejumlah kontroversi. Berikut 5 diantaranya. 1. Blok Medan. Istilah Blok Medan mencuat dalam sidang kasus suap dan gratifikasi melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. AGK, di Pengadilan Negeri Ternate, pada 31 Juli 2024. Dalam sidang, saksi mengungkap dugaan keterlibatan Blok Medan dalam kegiatan pertambangan di Maluku Utara. Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara saat itu, Suryanto Andili yang dihadirkan sebagai saksi, mengatakan bahwa Abdul Ghani Kasuba menggunakan kode Blok Medan dalam memuluskan pengurusan izin tambang yang diduga dimiliki Bobi Nasution. Di dalam sidang, Abdul Ghani mengatakan istilah Blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang di Halmahera untuk usaha milik Kahiyang Ayu, istri Bobi. 2. Dukung Prabowo Gibran saat masih jadi kader PDIP. Bobi awalnya mendaftar menjadi kader PDI Perjuangan, PDIP, pada 2020. Pada Desember 2020, ia memenangkan Pilkada Medan bersama Aulia Rahman dan memperoleh 54,5%. Bobi dilantik menjadi wali kota Medan pada 26 Februari 2021. Namun, menjelang Pilpres 2024, Bobi Nasution malah mendukung pasangan calon yang bukan dari PDIP. Bobi mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia kemudian dipecat dari PDIP pada November 2023. Dipecatnya Bobi bersamaan dengan pemecatan PDIP terhadap Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. 3. Proyek gagal lampu pocong. Pada 2023 saat menjabat wali kota Medan, Bobi Nasution sempat meminta maaf atas gagalnya proyek lampu hias yang disebut juga lampu pocong karena bentuknya. Proyek itu dinilai gagal lantaran proses pengerjaan tidak berkualitas. Dalam hal ini, saya menyampaikan tentunya yang viral-viral pada masyarakat lebih dan kurangnya, tentunya karena viral-viralnya ya. Bukan karena kami melakukan ini, kami mohon maaf tentunya kepada masyarakat, ujar Bobi saat menghadiri konferensi pers pengembalian uang proyek lampu pocong di Kejari Medan, Jumat, 29 Desember 2023. Bobi terlebih dahulu meminta inspektorat melakukan pemeriksaan. Pelaksanaan di lapangan yang dilakukan oleh pelaksana secara mutu dan secara kualitas, kami belum bisa menerima, pemerintah kota Medan belum melihatnya, baik, secara fisiknya, ujarnya. Dia pun meminta ke 6 kontraktor yang memenangkan tender untuk mengembalikan uang proyek 21 miliar rupiah yang sudah diberikan Pemkot Medan. Bobi Nasution meminta kontraktor mengembalikan uang 21 miliar rupiah yang sudah dipakai untuk mengerjakan proyek lampu pocong ini. 4. Sengketa 4 pulau dengan Aceh. Diketahui, 4 pulau yaitu Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Ketek diketahui berlokasi antara Aceh Singkil, Aceh, dan Tapanuli Tengah, Sumut. Awalnya 4 pulau tersebut milik Aceh secara administratif sejak 1956. Lalu secara keliru masuk wilayah Sumut akibat kesalahan koordinat tahun 2008, dan diadministrasikan ulang ke Sumut pada 2020-2025. Pada April 2025, Kemendagri menetapkan ke-4 pulau masuk wilayah Sumut, lantas mendapatkan protes dari Aceh. Kemudian dilakukanlah mediasi kedua gubernur. Selasa, 17 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin melalui rapat terbatas dan menetapkan bahwa ke-4 pulau tetap secara administratif masuk wilayah Aceh. Berdasarkan dokumen Kemendagri dan arsip dari 1992 serta peta 1978, Bobi menerima keputusan yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk wilayah Aceh. 5. Orang dekat jadi tersangka korupsi. Terbaru, Bobi dihadapkan dengan orang dekatnya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek jalan di Sumut. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumut pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. Salah satunya ialah Topan Obadja Putra Ginting, TOP, Kepala Dinas, Kadis, PUPR Provinsi Sumut yang diketahui merupakan orang dekat Bobi. Diwartakan tribun-medan.com, Topan Obadja Putra Ginting merupakan aparatur sipil negara, ASN, yang karirnya cukup cemerlang. Ia adalah alumnus STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, tahun 2007. Setelah lulus dari STPDN, dirinya mulai bertugas sebagai ASN di pemerintah kota, Pemkot, Medan. Saat itu Topan sempat menjabat sebagai Kasubag Protokol Bagian Umum Pemkot Medan. Kemudian, ia dipercaya sebagai Kepala Bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada 2019, Topan Ginting menjadi Camat Medan Tuntungan. Karirnya melesat saat Bobi menjabat sebagai Wali Kota Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.